Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sahabat Padepokan Dunia Maya, semoga kita semua selalu mendapat rahmat Allah, dimudahkan segala urusan kita, diberi nikmat sehat dan umur panjang, rezeki yang banyak yang menyelamatkan hingga dunia akhirat. Video sebelumnya saya memberikan sebuah dukungan kepada Gus Idris. Tentunya dalam memberi dukungan ada alasannya. Alasan saya yang pertama, ilmunya beliau lebih luas dibanding saya, dan saya yakin selawatnya yang dia hafal lebih banyak dari saya, dan saya hormati itu. Kemudian dalam segi dakwahnya di masyarakat dia lebih luas. Kalau saya hanya mengajar anak ngaji, anak sekitar rumah saja, itu saja ditambah anak sendiri dan masih bandel, ya. Itu salah satu alasan saya. Pertama, ilmunya lebih luas, sholawatnya saya yakin hafalnya dia lebih banyak daripada saya. Saya nggak ingin di sini dalam dukungan saya nggak ingin melihat dari negatifnya. Saya jadi orang paling susah untuk suudzon, ya. Saya punya prinsip, semua itu sudah menjadi ketentuan Allah, dan hidup itu harus ridho karena Allah. Namanya manusia, sebaik apapun dia, termasuk saya ini, tidak akan bisa setiap langkahnya selalu dalam langkah yang baik. Pasti ada ilahnya, baik dalam ucapan, baik dalam kerentaknya hati, tetap ada namanya maksiat pada Allah. Kemudian sebaik apapun yang kita perbuat, sebanyak apapun yang kita lakukan di mata masyarakat, bahkan di dalam keluarga, kadang hanya cuma karena satu kali saja kesalahan, kebaikan-kebaikan itu seakan musnah, hilang. Jadi yang terlihat hanya jeleknya saja. Dan ini sudah umum, banyak terjadi, bukan satu dua orang saja, tapi sudah banyak terjadi contohnya. Di sini bukan berarti saya menganggap bahwa Gus Idris pernah melakukan kesalahan, tidak. Jadi intinya, itulah alasan saya kenapa saya mendukung Gus Idris, karena saya melihat beliau memandang beliau dakwanya lebih luas, yang jelas ilmunya lebih banyak dibanding saya. Mudah-mudahan Gus Idris keluarga dan mungkin pesantrennya yang dalam proses pembangunan oleh Allah segera dijadikan
sehingga bisa menampung santri-santri dalam menimba ilmu, sehingga menjadi ilmu yang manfaat buat diri, keluarga, dan masyarakat, ilmu yang manfaat dan menyelamatkan di dunia akhirat. Itu aja. Terus terkait masalah pengobatan, itu tadi saya sempat nonton yang sebagai testimoni, ya, katanya di situ tidak sembuh. Kalau masalah pengobatan kemudian berobat di tempat pengobatan kemudian tidak sembuh, itu banyak contohnya yang tidak dipublikasi di YouTube, itu banyak. Namanya berobat di satu tempat misalnya nggak sembuh, tapi bisa sembuh di tempat lain. Jadi kita nggak boleh menyalahkan, ya, tidak boleh kecewa sebenarnya. Berarti usahanya atau niatnya berobat menurut saya masih kurang pas, ya. Jadi masih kurang pas menurut saya, bukan tidak baik, ya, masih kurang pas. Ada pernah orang cerita ke saya, ini ada nih orang Sulawesi, pas di Sulawesi dia pernah berobat beberapa kali, kemudian diruqyah sampai 4 kali, tidak sembuh. Menurut para peruqyah katanya kena santet. Ahli pengobatan supranatural, ada sesuatu yang dikirim di dalam badannya. Orang ini kemudian datang kepada saya dan cerita seperti hal tadi yang saya sampaikan. Akhirnya alhamdulillah, melalui saya ajak untuk berdoa bersama, memohon kesembuhan kepada Allah, pasrah, hanya Allah yang bisa mampu menyembuhkan dari segala penyakit. Bismillah, alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang orangnya alhamdulillah sehat, ya. Jadi saya cerita seperti ini, ya, tadi kembali kepada testimoni yang katanya tidak sembuh, ya. Malah kadang katanya semacam tidak direspon, ya. Jadi begini, antara sembuh dan tidaknya itu belum jodoh lah, ya. Allah belum mengizinkan. Contohnya kayak tadi yang dari Sulawesi, di Sulawesi diruqyah 4 kali belum jodoh, sama ahli supranatural belum jodoh. Alhamdulillah, dengan izin Allah ketemu saya, cuma bismillahirrahmanirrahim, saya ajak berdoa bersama, mohon kesembuhan kepada Allah, dan Allah yang bisa menyembuhkan, alhamdulillah sembuh, ya. Intinya begitu saja, nggak usah panjang lebar. Kembali ke masalah awal, alasan saya kenapa saya mendukung Gus Idris, ya. Jadi ilmunya lebih banyak dibanding saya, yang jelas lebih luas. Terus cara dakwahnya, mengajak kebaikannya lebih banyak dibanding saya. Itu aja. Saya doakan kalian-kalian yang mungkin kebetulan mendengar ini, menonton ini, semoga Allah selalu melindungi sahabat-sahabat semua. Allah memberikan rezeki yang banyak buat sahabat-sahabat semua, sehingga aktivitas sahabat semua menjadi tenang dan nyaman. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini menjadi tali silaturahim dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian.